Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pembelajar dimanapun Anda berada, Sobat Sosio Bakti, semoga selalu sehat dan sejahtera. Kita sudah sampai kepada pertemuan yang kedua di semester genap ini dalam materi konflik kekerasan dan perdamaian, yaitu dalam bahasan kekerasan dalam masyarakat. Ya, para pembelajar sekalian, selalu diingatkan bahwa kita akan selalu mengedepankan bagaimana bisa menciptakan, menumbuh kembangkan perdamaian dalam masyarakat tentunya ya. Nah, kompetensi dasar dalam pertemuan ini masih kepada 3-4, yaitu menganalisis konflik sosial dengan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik yang demi tercapainya kehidupan yang damai di masyarakat, kemudian dapat memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ya, baik, apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini para pembelajar sekalian? Nah, kita lihat yaitu yang pertama, yaitu pengertian kekerasan dalam masyarakat, kemudian faktor penyebab kekerasan, jenis-jenis kekerasan dalam masyarakat, dan dampak terjadinya kekerasan. Para pembelajar sekalian, Sobat Sosio Bakti, dukung terus ya channel Sosio Bakti untuk bisa dapat berkembang dan terus mengembangkan kreasinya dengan cara kalian memberikan like, respon, kemudian kalian sebarkan, dan yang belum subscribe ya. Baik, kita akan langsung saja kepada apa yang dimaksud dengan kekerasan. Nah, pengertian secara umum kekerasan ini adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan. Nah, pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh secara perorangan atau secara kelompok, atau tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan latar belakang dan motif yang bermacam-macam para pembelajar. Nah, kita catatkan dari catatan Mahatma Gandhi 1869-1949 tentang akar kekerasan ya. Menurut beliau, akar kekerasan itu adalah kekayaan tanpa bekerja. Ya, bagaimana orang mencapai kekayaan tanpa bekerja itu bisa menyebabkan kekerasan. Kemudian kesenangan tanpa hati nurani. Kalau kita ingin senang, tidak melibatkan hati nurani sehingga kita melihat orang lain menderita kita tega, nah ini bisa menjadi akar dari kekerasan ya. Kemudian pengetahuan tanpa karakter ya, kita tidak peduli bahwa apa yang kita dapat itu untuk kebaikan atau keburukan, nah ini akan bisa menimbulkan kepada kekerasan ya. Ilmu yang kita dapatkan ditujukan untuk kesenangan diri sendiri tanpa karakter, apa yang menjadi motivasi kita mendapatkan pengetahuan ya, ini bisa menyebabkan tindakan kekerasan. Ilmu tanpa kemanusiaan ya, kita menuntut ilmu tujuannya adalah untuk bagaimana bisa memuliakan manusia. Kemudian ibadah tanpa pengorbanan ya. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah sehingga tidak akan menimbulkan kekerasan. Kemudian politik tanpa prinsip ya, akan bisa membabi buta, tidak melihat hanya mencapai tujuan politik yang diharapkan, bisa tentunya ini mengorbankan orang lain. Nah, inilah akar dari kekerasan menurut Mahatma Gandhi. Ya, terus kita akan melihat apa itu kekerasan menurut para ahli. Ya, baik, yang pertama kita melihat kekerasan menurut R. Audi merupakan serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran, pengerusakan yang sangat keras, kejam, dan ganas atau milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Ini adalah konsep menurut R. Audi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah sifat keras perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain itu cedera atau matinya orang lain. Menurut Stuart dan Sanden bahwa keadaan di mana seseorang dilakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, yang terakhir menurut Surjono Sukamto ya, kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau fisik secara paksa terhadap orang lain atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang ya, dan barang
karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Nah, ini adalah konsepnya dari Surjono Sukanto. Bahkan terhadap benda pun ya itu masuk ke dalam bahasan beliau ya. Jadi penggunaan kekuatan fisik secara paksa baik terhadap orang maupun benda. Nah, itulah para pembelajar konsep-konsep dari pada kekerasan menurut para ahli, yang tentunya kalau kita memahami dan mengetahui tentang konsep kekerasan ini, sebaik dan sebisa mungkin kita menghindari dari perbuatan yang membuat orang lain cedera atau membuat orang lain celaka tentunya, karena sesuai dengan kepercayaan dan agama kita tidak boleh melakukan kekerasan baik kepada diri sendiri ya, apalagi juga terhadap orang lain. Baik, selanjutnya apa yang menjadi penyebab daripada kekerasan? Ya, para pembelajar sekalian, nah kekerasan itu bisa muncul dalam lingkaran pribadi ya seseorang. Ya, pada penyebab kekerasan yang ada muncul di dalam kehidupan pribadi seseorang, yaitu yang pertama karena ada di dalam lingkaran kekerasan ya. Seseorang bisa melakukan tindakan kekerasan seperti yang dimaksudkan oleh para ahli tadi. Ini bisa karena kehidupannya ada di dalam lingkaran kekerasan, di dalam keluarga ada di dalam lingkaran kekerasan ya. Akibatnya yaitu penyebabnya adalah karena hidup dalam lingkaran kekerasan bisa menyebabkan seseorang itu stres, frustasi ya, dan karena di dalam lingkungan tersebut seseorang pribadi atau individu tadi kurang mendapat dukungan keluarga ya, yang menyebabkan orang ini merasa tidak dipedulikan atau diabaikan dalam hidupnya dan kurang mendapatkan dukungan. Ya, ini bisa melahirkan sebuah tindakan kekerasan karena dalam lingkungan ada di dalam lingkaran kekerasan dari anggota keluarga yang membiasakan kehidupan dalam situasi yang tidak peduli ya. Kemudian penyebab kekerasan karena dalam lingkungan ketidakpedulian bisa mengakibatkan seorang menjadi pecandu alkohol atau narkoba. Ini juga ada dalam lingkungan kekerasan ya, karena tidak adanya dukungan keluarga, kepedulian bagaimana tumbuh kembang seseorang, tumbuh kembang anggota keluarga ya. Ini bisa menyebabkan suatu kondisi seseorang akhirnya mencari satu pelarian ya. Nah, ini akhirnya menjadi pencandu alkohol atau narkoba. Kemudian adalah mengakibatkan seseorang bisa mengalami suatu kelainan jiwa atau menjadi psikopat ya, di mana seorang ini akhirnya dalam seperti memiliki kepribadian ganda, kemudian menjadi dirinya bisa berlaku dalam tindakan kekerasan pada dirinya sendiri, juga bisa kepada orang lain ya. Kemudian apa penyebab yang lain di dalam lingkaran kekerasan tadi adalah karena adanya perselingkuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan seseorang bisa memperlihatkan nilai-nilai agresivitas atau tindak-tindak kekerasan ya. Nah, kemudian kita bisa melihat secara sosial dari penyebab kekerasan itu adalah faktor kemiskinan ya, yang ada di dalam kehidupan seseorang dan masyarakat yang ada, kondisi kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas tertentu karena aksesnya yang sangat terbatas ya. Ini bisa menyebabkan satu tindak kekerasan. Kemudian dalam lingkung sosial yang lain, penyebab dari kekerasan itu adanya perebutan wilayah ataupun faktor budaya yang tidak mendukung dalam kehidupan harmonis, dalam kehidupan bermasyarakat, atau juga media massa ya, media massa yang mendorong suatu keadaan pemberitaan yang tidak seimbang di dalam menumbuh kembangkan satu kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Misalnya berita-berita yang selalu memicu kepada konflik ya,
atau berita-berita yang tidak membangun atau berita-berita yang tidak mendidik, yang tidak seimbang untuk tumbuh kembang dalam kehidupan seseorang atau kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah faktor dari penyebab dari kekerasan, ya. Selain juga penyebab kekerasan itu bisa secara umum akibat dari adanya di dalam kehidupan individu ataupun sosial dari seseorang karena emosi lebih dominan, ya, daripada rasionalitas dalam kehidupan dirinya, ya. Kemudian bisa karena mengapa terjadi tindak kekerasan, karena adanya hilang kepercayaan terhadap suatu sistem sosial yang ada. Kemudian bisa juga faktor kekerasan yang lain itu adalah kecenderungan untuk main hakim sendiri. Nah, itu adalah penyebab terjadinya kekerasan. Kemudian hilangnya rasa keadilan, ya. Jadi hal-hal yang terjadi dalam lingkaran kekerasan baik secara pribadi sosial ini menyebabkan seseorang hilang rasa keadilan, itu bisa menyebabkan terjadinya satu tindak kekerasan di dalam masyarakat atau menjadi faktor dari penyebab kekerasan. Nah, itulah pembelajar apa yang menjadi faktor penyebab kekerasan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita melihat jenis-jenis kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Ada jenis kekerasan fisik. Ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, ya. Kemudian jenis kekerasan psikis. Ini kekerasan yang mengarah pada mental atau psikis, ya. Jadi bisa dengan perkataan-perkataan yang membuat sakit hati, perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, ini masuk ke dalam kekerasan yang mengarah pada mental atau psikis. Kemudian kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dalam lingkungan rumah tangga, ya. Kemudian ada jenis kekerasan ekonomi, adalah perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di luar rumah, ya, ataupun penelantaran, tidak ada pemberian nafkah ekonomi, ya, di dalam kehidupan rumah tangga, ya. Ini termasuk kepada jenis kekerasan ekonomi. Selanjutnya para pembelajar, bentuk-bentuk kekerasan yang bisa dijelaskan di dalam kehidupan masyarakat. Ada bentuk kekerasan terbuka, tertutup, agresif, dan defensif. Nah, kekerasan terbuka ini adalah suatu bentuk kekerasan fisik yang dapat dilihat seperti misalnya perkelahian. Apalagi misalnya pukulan berupa tendangan, ya, atau menjambak, mendorong, atau bahkan sampai tindakan membunuh. Ini termasuk kekerasan terbuka, ya, atau kekerasan fisik. Kemudian bentuk yang kedua, kekerasan tertutup. Kekerasan tertutup itu biasanya dikenal dengan kekerasan psikis, ya, atau emosional yang bersifat tersembunyi. Ya, sifatnya misalnya bisa berupa ancaman, hinaan, cemoohan yang kemudian menyebabkan korban di sini menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, kemudian tidak berdaya, ya, dan merasa terteror, bahkan sampai menyebabkan punya keinginan untuk bunuh diri. Nah, hati-hati ya para pembelajar sekalian, kita tidak ingin itu terjadi. Kemudian bentuk kekerasan yang berikut adalah kekerasan agresif. Apa yang dimaksud dengan kekerasan agresif? Ini adalah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Misalnya penjambretan, begal, perampokan, itu masuk ke dalam tindakan kekerasan agresif. Yang keempat, bentuk kekerasan defensif. Itu adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan, ya, untuk misalnya membela diri bagi seseorang yang sedang bagi seseorang yang dalam kondisi tadi diserang dan lain-lain, ya. Ini adalah kekerasan defensif bertujuan untuk membela diri. Nah, kemudian bentuk-bentuk yang lain ini adalah kekerasan
satu, kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, dua, kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok. Ya, kalian bisa banyak membaca contoh-contoh bagaimana bentuk kekerasan ini. Kita harapkan itu tidak terjadi dalam negara yang berideologi Pancasila, yang mengedepankan ketuhanan ya berdasarkan agama dan ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap ini kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok tidak terjadi. Kemudian kekerasan yang tercantum dalam hukum publik dan pidana ya, misalnya ketidakadilan dalam keputusan hukum publik dan pidana. Kemudian kekerasan dalam politik ya, pada umumnya. Jadi kekerasan di dalam politik itu dilakukan bisa oleh negara, bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi misalnya di dalam negara munculnya kaitannya misalnya mencakup kekuasaan negara ya, bisa juga terhadap negara lain. Ini misalnya perang ya, itu masuk ke dalam kekerasan politik. Kemudian kekerasan yang berkaitan dengan aktor negara ya. Jadi perilaku brutal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan tertentu ya dalam penyalahgunaan kewenangannya ya. Ini kekerasan politik. Kemudian bisa berupa pengkhianatan, bisa juga berupa kudeta ya. Kemudian juga bisa intimidasi terhadap rakyat ya, mengatasnamakan politik. Ini bisa merupakan bentuk kekerasan politik lainnya ya. Kemudian bentuk kekerasan simbolik atau tidak terlihat, struktural atau kultural ya yang ada, yaitu bentuk kekerasan yang mempengaruhi orang banyak tetapi tidak terlihat di sini. Nah, ini bisa dilakukan secara individu atau secara kelompok untuk dengan menggunakan sistem ya, hukum, ekonomi atau kebiasaan ya secara kultur yang ada di dalam masyarakat. Nah, para pembelajar, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan di dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat apa dampak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kita melihat dulu catatan dari UNICEF 1986 ini. Kita sebutkan tadi salah satu dari bentuk dalam penyebab kekerasan itu adalah lingkaran kekuasaan di dalam keluarga ya, yaitu kekerasan, dampaknya kekerasan pada anak. Bila terjadi satu lingkaran kekerasan dalam keluarga, ini berkaitan dengan dampak kekerasan pada anak ya, yaitu yang pertama yaitu dampak kekerasan fisik. Ini seorang anak memiliki kecenderungan agresif ketika dewasa ya. Ini Lawson dan dalam Sitohang jadi juga menyebutkan bahkan bisa menyebabkan kekerasan fisik ini pada luka yang serius yang terus menerus ini berujung kepada kematian. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang dipukul yang kemudian menyebabkan kematian pada seorang anak ya. Ini adanya kekerasan agresif pada seorang anak ya, ini berujung kepada kematian. Nah, tapi kita lihat kecenderungannya ketika dewasa, kalau dia hidup dan selamat, ini memiliki kecenderungan agresif ketika dewasa dan akan mudah sekali melakukan tindakan kekerasan di masyarakat ya. Kemudian dampak berikutnya adalah kekerasan psikis. Ini meninggalkan luka-luka tersembunyi. Misalnya seorang anak diperlakukan dengan cara-cara tidak adil, dengan kata-kata yang tidak mengenakan, yang tidak membangun. Ini menyebabkan seorang anak menjadi kurang percaya diri, sulit bergaul, menarik diri dari lingkungan, bahkan punya kecenderungan bunuh diri ya. Misalnya di dalam kehidupan rumah tangga ada seorang anak yang mungkin selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain ya, dia merasa tersisih karena ketidakberdayaannya dan bisa menyebabkan satu arah, yaitu
kecenderungan bunuh diri. Kemudian kekerasan seksual, ya. Bisa terjadi pada seseorang dalam lingkungan ini akhirnya menjadi takut menikah dan merasa rendah diri. Nah, ini dari Nadia 1991, ya. Lalu penelantaran anak. Ini bisa menyebabkan seorang anak ini berkembang perasaan tidak aman. Akhirnya apa? Menyebabkan dia gagal dalam mengembangkan perilaku akrab dalam kehidupan bermasyarakat dan sulit menyesuaikan diri. Harlock 1990. Nah, ini para pembelajar, apa yang bisa terjadi, dampaknya yang sangat luar biasa ketika seorang anak hidup di dalam lingkungan kekerasan yang ada di dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap anak. Oleh karena itu, sebisa mungkin bagaimana kita bisa mengembangkan budaya-budaya yang aman, damai, sejahtera di lingkungan keluarga sendiri. Ya, harus saling bersinergi untuk bisa menumbuhkan budaya damai dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, bagaimana dampak kekerasan terjadi dalam masyarakat, seperti yang bisa kita lihat di berbagai bentuk-bentuk kekerasan di dalam masyarakat secara umum tadi. Nah, bisa menyebabkan, jika itu terjadi di dalam masyarakat, yaitu trauma, tidak tenang karena lingkungan tidak aman, ya. Kemudian bisa menyebabkan gangguan jiwa, tekanan psikologis, ya, karena merasa tidak tenang, tidak aman, dan selalu terancam dan bingung untuk bagaimana bisa mengembangkan diri, ya. Nah, kemudian dampak kekerasan juga bisa mengakibatkan disosiasi, gangguan stres, ya, pasca trauma. Seorang tidak percaya diri, kemudian akhirnya menjadi seperti tersisih, juga mengakibatkan dia stres ketika pasca, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pasca trauma. Lalu bisa mengakibatkan perilaku yang mengarah kepada menyakiti diri, atau juga mengembangkan kepada pikiran-pikiran untuk bunuh diri karena menganggap tidak diterima dalam masyarakat, atau juga merasa sulit dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak ada kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Nah, kemudian secara massa bisa terjadi dampak kekerasan pada masyarakat, yaitu bertindak anarkis, pola-pola perilaku anarkis yang bisa kita lihat ini secara sosial, secara massa. Kemudian terjadi kontravensi, bisa terjadi dendam, ya, bisa akhirnya pecah dari kesatu paduan, terjadi disintegrasi sosial, ya, dan semua ini akhirnya mengarah kepada konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat. Nah, para pembelajar sekalian, itulah yang bisa dijelaskan dampak-dampak kekerasan pada masyarakat yang seharusnya lah kita bisa membudayakan untuk bagaimana mengurangi kekerasan di dalam masyarakat, misalnya dengan mengembangkan perilaku positif, kemudian komitmen untuk tidak melakukan kekerasan, atau komitmen terhadap sikap anti kekerasan, kemudian melakukan pendidikan. Ini termasuk, ya, bagaimana pengetahuan kita memahami tentang dampak-dampak kekerasan itu sebagai pendidikan untuk mengembangkan pendidikan perdamaian. Jadi bagaimana dampaknya yang sangat negatif dalam masyarakat, kita untuk selalu mengembangkan pendidikan, ya, perdamaian. Lalu membangun perdamaian sebagai proses yang bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai positif, ya, menumbuh kembangkan rasa positif pada masyarakat untuk selalu memelihara sikap-sikap yang aman, sikap-sikap yang proaktif untuk bagaimana berkehidupan yang damai, ya, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian para pembelajar, sampai ketemu dalam pertemuan yang akan datang, masih dalam bahasan tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.